Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah ketiga, marilah kita beribadah bersama dengan rasa syukur, menyambut undangan Tuhan. Kita masuk ke rumah Tuhan dengan hati yang terarah penuh kepadanya. Ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku adalah tema yang akan kita hayati bersama dalam ibadah saat ini. Khususnya melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan pribadi. Yesus marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, tetapi untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Panggilan Allah kepada kita adalah untuk menyatakan cinta dan bakti kita kepadanya dengan penuh ketulusan dan dengan sikap hidup sehari-hari yang berkenan di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaku dosa kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami memusatkan kehidupan pada diri kami sendiri. Kami menutup mata atas cinta-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terkadang kami mengesampingkan keberadaan sesama kami,
dan mengejar hawa nafsu demi kepentingan diri kami sendiri. Ajarlah kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang telah rela memberi dirinya sebagai wujud cinta yang sejati kepada kami. Inilah pengakuan kami ya Allah, dalam rahmat-Mu kami memohon belas kasih serta pengampunan-Mu. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dan hidup yang baru dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak telah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur ketika diberi kesempatan untuk sejenak berada di hadapan hadirat Tuhan. Teguhkanlah hati kami di dalam memasuki hari-hari perjalanan menuju Prapaskah ketiga dan keempat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang Tuhan hadirkan di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk boleh menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Karena itu, kami mempersiapkan hati kami saat ini khusus untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 17. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku,' yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, 'Ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata,
Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau
terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Dalam dunia perdagangan, kita mengenal istilah penjual dan pembeli. Dan pasar menjadi saksi pertemuan antara penjual dan pembeli. Baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti mal yang bersih, hingga pasar online yang tidak menggunakan uang fisik. Menarik untuk mencermati bahwa sistem jual beli tetap ada, meskipun metodenya berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Dan sebagaimana rantai makanan, penjual dan pembeli tentu tidak pernah sendiri. Bila ada satu penjual gorengan misalkan, maka di sekitarnya akan muncul penjual minuman, penjual bakso dan sebagainya. Persis seperti gambaran ujung jalan tempat kita ini, yaitu Panggung Raya menuju ke Komplek Angkatan Laut. Ada begitu banyak orang berjualan dan ada begitu banyak juga orang berderet-deret untuk membeli dan mengantri di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus,
Ada pula orang yang menggambarkan gereja bagaikan pasar. Apa yang menarik untuk gereja sajikan sehingga orang senang ada di dalam gereja itu hingga akhir hayatnya? Atau apa yang dapat dibanggakan dari sebuah trademark sebuah gereja sehingga orang tidak ingin pindah meski rumahnya pindah? Misalnya, kalau gereja bagaikan pasar, maka wajar bila ada penjual dan pembeli. Itu pula yang terjadi dengan situasi bait Allah pada zaman Tuhan Yesus berkarya. Fungsi rumah ibadah sungguh-sungguh menjadi sebuah pasar. Apalagi pada puncak-puncak ibadah gerejawi dikatakan di dalam Alkitab tadi menjelang Paskah. Artinya semua orang yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri atau mereka melakukan atau orang-orang yang kita sebut mereka ini adalah orang-orang diaspora, mereka pulang ke Yerusalem. Karena pusat ibadah adalah di bait Allah Yerusalem. Dan bagi para laki-laki dengan usia 19 tahun yang sudah melewati masa akil balik, mereka mempunyai kewajiban untuk membayar iuran keagamaannya di bait Allah. Maka mereka pun akhirnya berbondong-bondong untuk menuju bait Allah Yerusalem. Dan saat kembali, apa yang mereka terima, siapapun mereka, mau yang diaspora ataupun orang-orang Yahudi, mereka akan bertemu dengan orang-orang penjual kambing domba dan sebagainya, termasuk penukar-penukar uang. Karena uang-uang yang mereka bawa dari rumah, mereka katakan tidak kudus. Dan mereka menjadi filter kekudusan rumah Allah dengan bekerja sama bersama para pemimpin yang ada di sana. Meskipun mereka membawa korban yang menurut orang-orang ini membawa yang terbaik dari rumahnya untuk Tuhan. Tetapi filter bait Allah ini membuat mereka terjegal dari situasi itu. Mereka dikatakan bahwa barang-barang, benda-benda yang mereka bawa tidak kudus. Mereka harus menukar. Apapun yang mereka bawa, apakah itu korban sembelihan, korban bakaran, korban untuk nasar, hukumnya wajib dan harus ditukar dengan barang-barang yang ada di bait Allah. Orang-orang Yahudi yang di pelataran bait Allah ini bersekongkol dengan para pemimpin agama. Mereka menjadi penentu kudus dan tidak kudusnya persembahan untuk Tuhan. Mereka seakan-akan menjadi filternya Tuhan, alih-alih menindas orang-orang yang beribadah di bait Allah. Mereka menjadi penipu dan perampok atas nama kekudusan Allah. Sikap mereka tidak dapat ditolerir. Mereka membuat orang tidak dekat dengan Allah dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan berkali-kali lipat hanya demi bisa masuk ke dalam rumah ibadah di Yerusalem. Lalu siapa akhirnya yang dapat masuk di dalam rumah ibadah? Sadarkah mereka yang masuk rumah ibadah bahwa mereka pun dimanipulasi oleh saudara-saudaranya sendiri, sesama orang beriman kepada Tuhan, tetapi melakukan penipuan di hadapan Tuhan? Model-model beribadah seperti inilah yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Gereja bagaikan pasar, lebih ramai jual beli daripada makna beribadah kepada Tuhan. Karena itulah Yesus marah. Seharusnya yang marah itu para pemimpin agama, para imam dan para kepala imam atas kecurangan, ketidakadilan, penindasan, pembodohan dan penipuan atas nama Tuhan. Para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi sudah dibutakan hati nuraninya dengan harta. Mereka menjual nama Tuhan dengan semena-mena. Yesus secara radikal kemudian memporak-porandakan dan mengusir para pedagang dari halaman bait Allah. Orang-orang Yahudi bukannya sadar. Mereka marah karena kesempatan membodohi umat menjadi hilang. Mata pencarian utama mereka menjadi hilang. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku adalah semangat ungkapan bahwa Yesus saat itu melihat ketidakpantasan sikap terhadap rumah Tuhan. Yesus menolong orang-orang untuk sadar kondisi salah yang terus-menerus dipupuk oleh orang-orang Yahudi. Baik mereka yang bisa dan sanggup masuk ke bait Allah karena mereka memiliki harta yang banyak, baik para pemimpin agama yang telah melakukan pembodohan besar-besaran kepada umat. Yesus hendak membenahi kesalahan turun-temurun yang terjadi saat itu. Mereka justru menantang Yesus karena para pembesar tidak mengusir, justru melakukan pembiaran dan mengapa Yesus, orang yang baru datang,
tiba-tiba semarah itu terhadap keadaan yang sudah berlangsung lama. Mereka meminta tanda penugasan sehingga Yesus dapat mengusir mereka. Saat itu Yesus memperkenalkan siapa dirinya dengan pernyataan, "Rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Hal ini kontras dengan pemahaman orang Yahudi yang sadar bahwa membangun fisik bait Allah itu membutuhkan 46 tahun. Bagaimana mungkin dalam 3 hari? Kalau mereka tidak paham tentang makna beribadah, maka akan sulit bagi mereka untuk memahami bahwa ibadah tidak pernah lepas ataupun terbatas dari dalam gedung ataupun bait Allah. Ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah bersama dengan sesama manusia untuk mendatangkan kerajaan Allah, yaitu shalom di tengah kehidupan kita. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib mendatangkan hubungan damai sejahtera bagi manusia yang diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan kita. Bagaimana umat Tuhan memandang gereja dan ibadah-ibadah dalam gereja pada saat ini? Apa yang perlu kita rombak dalam hidup kita agar semangat cinta rumah Tuhan menghanguskan diri kita? Memang ada orang-orang yang menggambarkan gereja bagai pasar. Ada penjual, ada pembeli. Apa yang gereja sajikan pada saat ini mendapat rating tertinggi dalam dunia penjualan. Bukankah dari masa ke masa yang paling dicari adalah penghapusan dosa dan hidup kekal? Apakah penghapusan dosa dan hidup kekal perlu dibungkus kado yang cantik agar orang tergoda untuk membeli? Bukankah ini yang mau dirombak oleh Tuhan Yesus? Apakah perlu kita dicambuk oleh Yesus agar memiliki pemahaman yang benar tentang beribadah kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang menjalankan marturia, diakonia, dan koinonia dalam rangka mengabarkan shalom. Mari kita periksa ibadah-ibadah kita dan hasil kita mengikuti ibadah. Apakah ada kerinduan untuk merombak cara berpikir kita? Apakah dalam beribadah kita melakukan jual beli? Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita saat ini, justru makin lama makin susah di tengah pandemi dan makin terbatas, susah mencari kerja, susah mendapatkan akses untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, mendapatkan pendidikan lebih baik, atau bertemu dengan banyak orang karena situasinya kita melakukan betul-betul protokol kesehatan. Maka kita tidak perlu lagi memberi persembahan untuk Tuhan. Atau gereja tidak memberikan untung apapun, maka tidak perlu berurusan dengan gereja. Kalau perlu saja kita ada di dalam gereja. Apakah kerinduan untuk cinta rumah Tuhan menghanguskan diri kita? Cambuk Tuhan. Pakailah itu untuk diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menjadi filter untuk rumah Tuhan, menguduskan yang lain, ataupun mencoba untuk membuat diri kita menjadi baik. Tapi marilah kita filter diri kita untuk menjadi bukan sekedar kelihatan baik, tapi betul-betul baik dan memiliki perubahan di dalam diri kita masing-masing. Dengan memunculkan semangat untuk bersaksi, marturia, untuk melayani, diakonia, dan untuk bersekutu, koinonia. Jadi penonton boleh-boleh saja, tapi jadilah yang ditonton. Terlibat dalam pelayanan dan melayani Tuhan secara bersama-sama, meski situasi pandemi. Memasuki Minggu Prapaskah ketiga, mari saudara, mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Mari kita merombak pemahaman yang salah atau terlanjur salah tentang ibadah-ibadah kita. Jadikanlah cambuk dari Yesus ini semangat untuk berkarya mendatangkan shalom. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita semua. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur karena melalui ibadah hari ini, kami diingatkan bagaimana cinta akan rumah Tuhan menghanguskan kami. Semangat untuk beribadah yang benar, dan semangat untuk mengingat bahwa merombak pemikiran-pemikiran yang tidak baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, itu lebih baik. Biarlah cambuk-Mu menjadi penolong bagi kami, untuk menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat beriman. Kami berdoa saat ini untuk situasi pandemi, pemerintah yang berusaha melaksanakan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Demikian juga untuk mereka yang terdampak pandemi, mereka yang saat ini menjadi para medis dan meninggalkan keluarga untuk menolong sesamanya. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Dan biarlah hati para pemimpin kami, baik dari pusat hingga daerah, boleh menjadi orang-orang yang takut akan Allah, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi ataupun golongan. Bersama dengan segenap aktivis dan simpatisan yang boleh beribadah di GKI Jati Bening Indah, Bekasi. Demikian juga aktivis-aktivis yang ada di dalam komisi-komisi yang ada, boleh saling bekerja sama untuk membangun nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat untuk terus cinta rumah Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, baik pribadi ataupun pernikahan. Mereka boleh mensyukuri pertambahan usia dengan semangat melayani lebih baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak pandemi dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk terus boleh berkarya di tengah hidupnya, memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bersama mereka ya Bapa yang mau berkarya untuk memampukan satu dengan yang lain, komunikasi yang lebih baik di dalam keluarga. Mereka yang menjadi janda, duda, ataupun yatim piatu. Mereka yang memilih hidup sendiri, tolong juga Tuhan berkati mereka satu persatu. Mereka yang berdisabilitas juga Tuhan boleh sertai. Bagi mereka ya Bapa yang membutuhkan pasangan hidup ataupun menantikan kelahiran anak, atau Tuhan tidak mengaruniakan anak karena Tuhan hendak memberi kesempatan untuk melayani yang lebih baik dan lebih luas, kiranya boleh tetap diteguhkan. Inilah seluruh doa dan pengharapan kami untuk jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah Bekasi, agar makin baik di dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian. Kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah telah memberkati kita dalam segala suka duka yang kita alami. Ia menemani kita setiap saat dan memberi kita kekuatan saat kita lemah. Marilah kita menyatakan syukur kita atas kasih setia Tuhan melalui persembahan yang kita bawa kepadanya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bawa
Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih karunia, kami menyadari betapa besar kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ingin selalu setia untuk mengucap syukur kepadamu melalui persembahan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu dapat Engkau terima dan Engkau layakan agar menjadi persembahan yang harum serta berkenan bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kabarkanlah firman Allah kemanapun saudara melangkah. Dan biarlah firman Allah selalu menjadi penolong bagi kita dan mengingatkan kita untuk menjadi saksinya dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan menyertai dalam suka dukamu kini hingga selamanya.